penampil pengganti PowerPoint lah, bisa dikatakan seperti itu. Itu Bapak Ibu sudah saya ajarkan. Sekarang materi kita adalah di OneNote. Nah, OneNote itu adalah salah satu aplikasi di Office 365 atau Microsoft 365 yang di sini berfungsi untuk sebagai bahan ajar, juga pengumpulan tugas, dan juga di situ sebagai pengganti folder-folder yang bisa ditumpuk menjadi satu secara ringkas. Untuk masuk ke OneNote, gitu Bapak Ibu, OneNote, ini saya contohkan OneNote-nya dulu ya. Ini OneNote dulu. Nah, ini OneNote ya, salah satu bentuk OneNote. Oh, ini OneDrive-nya, sorry, maaf. My notebook. Oh, maaf. Ini adalah OneNote buatan saya, ya. Saya memberikan contoh ya, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari OneNote kelas notebook yang sudah jadi ya Bapak Ibu. Ini sudah jadi dulu. Nanti cara membuatnya saya ajarkan. Yang di sini Bapak Ibu, nanti kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Di sini kita bisa ngobrol bareng seperti chatting dan sebagainya, atau pembahasan ulasan secara umum. Terus konten library adalah tampilan dari guru yang ingin memberikan tugas tanpa bisa di editing oleh siswa. Hanya guru yang bisa nampilin, tapi siswa nggak bisa ngedit, nggak bisa ngoreksi di situ, nggak bisa. Hanya guru yang bisa memaparkan. Nah, ini muridnya saya buat menjadi 4. Nah, saya cek misalkan Mas Aswar Kurniadi. Di Mas Aswar sudah saya bagi per mapelnya, IPA, bahasa Inggris, dan matematika. Di sini nanti penugasan seperti ini bisa diisi oleh guru masing-masing penugasannya, atau pengumpulan tugas masing-masing. Seperti itu. Nah, cara buatnya bagaimana? Saya beritahu cara membuat OneNote ya, OneNote. Nah, cara membuat OneNote itu, Bapak Ibu, cara membuat OneNote itu bukan di OneNote-nya, tapi di kelas notebook, gitu ya Bu, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, untuk membuat OneNote kita di kelas notebook. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, saya ulang ya, biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Saya screenshot lagi, saya buatkan screenshotnya agar bisa dipraktekkan nanti. Klik OneNote class gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga buat ya, nanti dibuat siswanya cukup 3 dan juga mengundang 1 guru temannya. Bebas, kalau ini bebas ya. Yang penting Bapak bisa membuat kelasnya. Kelas notebook diklik, screenshot, saya buatkan tutorialnya. Diklik di kelas notebook ya Bu, Bapak. Setelah itu, kalau sudah diklik seperti ini, Bapak Ibu, pertama di sini maksudnya adalah membuat kelasnya. Add a remove student, bisa menghapus siswa dan menambahkan siswa di sini. Add a remove teacher artinya bisa menambahkan dan juga menghapus teachernya, dan bisa memanage kolom-kolom atau folder yang dibutuhkan ada di sini. Saya klikkan di sini aja Bapak Ibu biar Bapak Ibu semua tahu. Klik kelas notebook gitu ya. Oke.
Nah, di sini akan saya berikan judul kelasnya. Misalkan saya mau ngasih kelas, misalkan kelas 7C, gitu. Kelas 7C. Saya beri nama seperti itu. Bapak Ibu silahkan buat kelasnya bebas, silahkan beri nama apa, tapi kalau Bapak Ibu lebih baik buatnya seperti ini, kelas TOT Jateng 7, atas namanya siapa gitu ya, atas namanya Azwar, kelas TOT Jateng 7 Azwar gitu ya, misalkan seperti itu. Terus di next, saya bikin screenshot. Tadi sudah ke new class, terus nanti berikan judul kelas yang namanya adalah kelas TOT Jateng 7, terus berikan nama seperti itu. Itu nanti selanjutnya adalah di next, Bapak itu akan diberikan keterangan bahwa nanti ada 3 bagian utama di OneNote kelasnya. Pertama, saya jelaskan di collaboration space, artinya guru dan siswa dapat berkolaborasi bersama-sama dan diizinkan untuk mengedit kontennya bersama-sama. Itu ya. Nanti di folder content library, setelah dipublish itu yang bisa hanya gurunya yang bisa mengedit, sedangkan siswanya hanya bisa melihat. Jadi penugasan Bapak Ibu di sini, gurunya, siswanya hanya bisa melihat. Sedangkan student notebook itu adalah private space for all student. Seorang siswa nanti hanya akan bisa melihat di bagian sendiri, tidak bisa di bagian nama-namanya. Kalau di Mas Azwar tadi, yang saya contohkan tadi di mic saya, di OneNote saya, tadi masih belum, sudah saya tutup. Oke, sudah saya tutup. Di tempat saya tadi ada nama Catur, ada nama Mas Azwar dan sebagainya. Itu karena saya sebagai teacher gitu. Oke, saya next ya, saya next. Saya ambil gurunya, saya panggil gurunya. Bapak Ibu nanti panggil temennya, Nah, misalkan gitu. Terus di next. Nah, saya print screenshot. Berikan atau panggil gurunya. Kalau Bapak Ibu di sekolah, kan ada banyak guru tuh, misalkan di SMP atau SMA ada guru mapelnya. Panggil semua guru mapelnya di sini, dan nanti guru-guru mapelnya itu nanti yang akan mengisi konten di bagian-bagian mata pelajarannya sendiri-sendiri, seperti itu. Klik gurunya, tulis namanya saja, nanti akan muncul, terus klik next. Oops, oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya next ya Bapak Ibu, terus saya harus memanggil siswa. Oke, siswanya saya panggil Mas Azwar. Mas Azwar Kurniadi. Atau Pak Sufyan saya panggil ya, Pak Sufyan. Nama Pak Sufyan saja, Pak Muhammad Sufyan ya? Hanya Sufyan aja Pak. Muhammad Sufyan? Sufyan aja. Ini, yang ini ya? Oh, iya. Ya. Ada lagi sukarelawan satu lagi? Broto siap.
Subroto ya. Sukeksi, siap. Boleh gabung Mbak Afid. Untung siap, untung. Krisna boleh. Sebentar, Subroto banyak sekali Bapak. Siti Suhardi siapa? Subroto banyak Sukeksi sekali. siapa? Sukeksi ya namanya ya. Ya. Siti Suhardi. Ini 3 saja ya. Oh iya. 3 dulu ya, saya tambahkan 3 dulu aja ya. Nanti Bapak Ibu kewajibannya juga cuma 3 kok ya. Bapak Ibu 3 saja. Nanti saya next. Setelah panggil siswa, saya screenshot dulu. Nanti bingung. Panggil siswa. Nama. Terus nanti next. Setelah ketik next, akan diberitahu desain dari foldernya mau seperti apa gitu kan. Bisa yang nggak suka dihapus, tinggal diklik, misalkan ini handoutnya diklik, hapuskan. Tapi bisa di add section, bisa ditambahkan. Misalkan mau saya beri mapel IPA, terus ada matematika, ada fisika, Ya, Nduk. juga kimia. Gitu. Misal ini ya, soalnya SMP nggak ada kimia ya, ini saya asal sekali, maaf ya. Tanda online Oke, setelah itu nanti, maaf, dimatikan mikrofonnya dulu. Ini juga ya, Nduk. Mohon bantuan untuk mematikan mikrofon dulu. Oke, saya next ya Bapak Ibu. Setelah nanti ada seperti ini, tinggal diketik bagian folder yang diinginkan, tinggal di next. Siapa Fit mau tanya bisa? Sebentar saya selesaikan dulu ya. Oke, Iya. saya next. Setelah itu nanti ada tampilan di gurunya seperti ini tampilan gurunya. Kalau di tampilan gurunya nanti ada welcome, collaboration space tadi yang berkolaborasi bersama-sama, content library yang bisa ditampilkan oleh guru dan siswa nggak bisa mengedit. Nah ini tampilan siswanya, ada Azwar Kurniadi, ada Pak Sufyan dan Bu Sukesi. Tapi di tampilan siswa, misalkan nanti itu hanya ada seperti ini. Ini siswa nggak bisa melihat punya Bu Sukesi, nggak bisa melihat punya Pak Sufyan. Nah tampilannya seperti itu bedanya. Yang gurunya seperti ini, foldernya numpuk-numpuk banyak. Tapi kalau di siswanya sesuai namanya saja, punya Mas Azwar ya Mas Azwar sendiri, nggak bisa lihat punya temennya, nyontek temennya nggak bisa. Apabila sudah selesai seperti ini, kita klik gitu kan. Klik berarti dibuat screenshot. Klik create ya, terus nanti klik down ya, tapi nggak apa ini sekalian saja create, nanti down. Begitu jadinya kayak apa, butuh beberapa waktu, apalagi kalau siswanya banyak, siswanya 3 aja butuh beberapa menit ya itu. Oke, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan hasil download, maaf, ingin menampilkan atau menempelkannya kelas notebook itu di laptop Bapak Ibu secara offline, ya, itu bisa download kelas notebook add-in. Tapi maaf, tidak semua Windows Bapak itu bisa berfungsi secara maksimal karena diperhatikan for Windows 10. Sekali lagi, yang sudah menggunakan Windows 10 akan bekerja dengan maksimal. Tapi yang belum Windows 10,
maka saya tidak menjanjikan untuk bisa tampil secara maksimal. Tapi bentuknya ini sunnah, nggak di-download nggak apa-apa, toko dilewati saja. Kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah, ini kan sudah down, sudah jadi ya. Ini di close nggak apa-apa, di close nggak apa-apa. Oke, saya close. Saya cek di bagian milik saya. Oke, saya cek di office saya. Saya nggak buat di kelas notebook lagi, tapi saya cek di OneNote-nya. Cek di OneNote-nya ya. Cek di OneNote-nya. Jadi untuk ngecek dan screenshot. Maaf, ini saya tambah lagi. Down. Oke. Untuk cek hasil, ya, klik ke OneNote. Klik OneNote. Nah ini ya, klik OneNote ya. Setelah diklik, oke. Oke, kita lihat di kelas notebooknya. Oh, sudah jadi atau belum, gitu kan? Itu bisa dicek di sini. Oke, yang mana tadi? Nah, kok apa tadi nggak jadi tadi? Kelas notebook discover. Oh, sorry. Ini mas sudah ada Pak Suntung nih. Baik. Yang 8 itu sudah ada, tapi yang itu belum ada. Coba saya cek di Mas Azwar Kurniadi udah jadi atau belum ya. Mas Azwar Kurniadi. Cek di OneNote-nya. Kalau pemahaman saya itu link yang langsung menampilkan proyeknya yang bentuk di. Oke, Mas Azwar sudah ada ya di sini ya. Oh, tapi kok 4B? Oh, maksudnya kalau display yang ini kan ke bawah ya. Kalau yang saya maksudkan tadi. Kelas, oh iya, kelas TOT Jateng 7 Azwar nih ya, sudah masuk ke sini, tapi di gurunya tadi belum sempurna, belum jadi. Ya. Ini yang punya Mas Azwar. Saya tunjukkan punya Mas Azwar. Nah, di tempatnya Mas Azwar sudah jadi. Ini tampilan milik Mas Azwar. Apakah sama seperti yang dibuat tadi? Tambahan atau naik dia mau Kalau di sini kok belum keluar ya? My notebook. Oh, sudah ada. Punya Mas Azwar di sini. Ini yang punya gurunya. Oke, Mas Azwar sudah ada. Saya tampilkan punya Mas gurunya dulu. Mohon yang presenting di itu dulu. Di layar tampilannya di close dulu. Atau saya close dulu agar nggak muncul dulu. Oke. Saya tampilkan ulang agar tidak terganggu. Oke. Di sini Bapak Ibu. Coba sekarang Bu Sukesi dicek sudah dibuka atau Mas Sofyan sudah dibuka? Sudah berhasil dibuka Mas Sofyan dan Bu Sukesi?
Itu yang dibuka yang Atau mana Pak? gimana? Punya saya yang dibuka yang mana? Jangan buka yang OneNote Class, terus cari yang share with me. Oh, share with me. Ada? Cuma ada punya Aswar, Iya, kemudian Aswar. punya Nah, itu Pak kan kelasnya Aswar. Sugiono. Ya, ini ya Bapak. Oh, Ini ada di kelas 7 TOT Jateng Aswar. Ini berarti buatan kelasnya Mas Aswar. Jangan dijadikan siswa, padahal Aswar sendiri itu siswa lucu ya. Oke. Di sini Bapak, coba Bapak Sufyan ketik apapun yang ada di itu tapi di collaboration space. Silahkan ketik apapun tapi di collaboration space. Baik, dulu agar kelihatan. Ketik apapun Bapak Ibu. Pak Sufyan silahkan. Sudah ketemu? Yang dibuka yang selanjutnya ya. Yang kelas TOT Jateng 7 Azwar. Assalamualaikum. Itu yang ngetik bukan saya ya. Saya bisa ngetik di sini. Waalaikumsalam. itu ngetik saya. Assalamualaikum. Iya. Salam. Ini Pak Sufyan yang mengetik dan ini yang mengetik saya. Di sini kita bisa berkolaborasi dan juga melakukan banyak hal di sini. Dan ini bisa dilihat oleh seluruh siswa dan seluruh guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Dan di saya atau mungkin di Bapak juga akan kelihatan ya. Tadi untuk semuanya kelihatan, siapa saja yang menulis itu kelihatan. Oke, Bu Sukesi sudah bisa berhasil? Kenapa baru masuk ya? Ya. Udah masuk, Pak. Pripun, Pak? Coba diketik di collaboration space, diketik apapun. Silahkan apapun diketik dimanapun boleh. Kedap-kedap. Duh. Pak, yang saya pakai HP, Pak. Tetap bisa Bu, Tetap ya? tetap bisa. Menggunakan handphone bisa. Klik di collaboration space, di sini collaboration maka diketik di sini. Intinya di sini Bapak Ibu bisa mengetik apapun di sini. Sedangkan kalau misalnya di sini konten tutorial hanya saya yang bisa mengetik dan memberikan tugas. Silakan Pak Sufyan kalau bisa mengedit collaboration space kalau bisa. Konten library kalau bisa di edit bisa enggak? Kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome itu Kalau di konten library itu saya nggak bisa ngetik Pak. Nggak bisa. Iya, karena hanya gurunya yang bisa ngetik di konten library dan siswa tidak bisa. Sebenarnya saya ingin meminta Bapak Ibu untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas di OneNote Class, tapi ya karena ada beberapa cara untuk mengumpulkan tugas, maka saya tidak menggunakan ini. Contoh menggunakan assignment. Assignment itu kalau misalnya bisa diikuti dengan baik, itu saya tinggal centang-centang dan selesai. Lebih kalau di sini saya harus melihat satu persatu dan ngecek satu persatu. Contoh seperti ini. Punya Pak Sufyan misalnya seperti itu. Oh ini IPA gitu kan.
saya harus ngecek satu-satu. Dan di sini Bapak Ibu, misalkan di IPA ya, ini hanya bisa dilakukan oleh guru, siswa nggak bisa. Ini bisa dilakukan guru, siswa nggak bisa. Tapi siswa bisa menambahkan page, misalkan seperti ini ya. Di sini, misalkan ini saya delete page-nya, bisa, tapi janganlah permanen. Misalkan saya tambahi page, misalkan seperti itu. Page-nya saya beri judul, ini tugas harian. Terus di page yang ini homework. Terus ini quiz. Jadi akan setiap guru nanti juga bisa akan membuatnya itu. Tugas-tugasnya sudah saya berikan ke quiz, silahkan kerjakan di sana. Nanti saya terima beres. Silahkan anak-anak cari di kuisnya, kerjakan, dan itu hanya ada di buku PR anak Bapak Ibu sendiri semua, dan tidak bisa contek-contekan Sufyan atau melihat punya Pak Sufyan atau melihat Bu Sukesi, itu tidak bisa. Seperti itu. Contoh saya ketik di Mas Azwar seperti ini, saya cek di Mas Azwar, kelas TUT Azwar, ini Pak Azwar cuman dia bisa seperti ini saja, ya Bapak Ibu. Terus saya cek di IPA-nya, ya, dia kan seperti ini. Dan tadi di collaboration space, saya bisa ngetik juga di sini. Siapa? Ini kan yang ngetik Pak Asbar ceritanya. Tapi di content library, saya berikan Bapak Ibu tidak bisa untuk ngetik. Nggak bisa. Ngetik apapun nggak bisa. Saya pencet apapun nggak akan keluar apapun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini, siswa juga bisa menambah page, misalkan di matematika juga bisa untuk page-nya. Nih, PR, page-nya, tugas, itu bisa Bapak Ibu. Dan semakin banyak, semakin rinci, semakin baik mungkin menurut Bapak, atau mungkin dibuat lebih sederhana Bapak Ibu, silahkan dibuat lebih sederhana. Nah, di akhir nanti Bapak Ibu, ini tadi sudah sampai mana ya screenshot saya buat ya? Sampai di, baru sampai OneNote. Oke deh, diulang ya, biar Bapak Ibu tambah paham ya. Diulang ya, saya ulang. Oke, saya ulang. Sudah sampai ke OneNote. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah buat OneNote, Bapak Ibu cek di My Notebook gitu ya. Cek di My Notebook. Terus di situ Bapak Ibu, nanti tugas Bapak Ibu adalah dibuka dulu, nanti diklik, terus diklik ya, klik itunya, kelas yang dibuat. Tugas Bapak Ibu nanti nggak susah kok, cuma nanti kelas yang sudah dibuat. Ini tadi kan sudah jadi ini ya, kelasnya yang tadi sudah dibuat sudah jadi ya. Bapak Ibu tinggal klik share, bagikan pada saya. Sekali lagi di sini di share, klik share. Klik share yang paling pojok. Ya, terus nanti Bapak Ibu setelah share, nanti agar bisa dilihat oleh banyak orang, anyone with a link biasa ya, seperti itu. Terus diizinkan edit atau enggak? Kalau diklik berarti izin edit, kalau enggak usah aja, enggak usah dieditkan, edit. Terus seperti ini, klik anyone a link.
terus nanti klik aplikasikan. Ini. Terus aplikasikan. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik copy link ya. Ya ini Kalau jadwal ini jadwal copy link. ada office kolaborasi office online. Kolaborasi office online Klik itu seperti kemarin ini. sudah malam kemarin itu sudah kita praktekkan. Copy link. Setelah itu nanti kumpulkan tugasnya di assignment Yang kita kolaborasi itu yang Word terus ditulis oleh beberapa. pembelajaran OneNote Class. Ya, nanti di assignmentnya dikopikan terus dikirimkan ke sana plus dengan screenshotnya. Itu. Sampai di sini Bapak Ibu, adakah mau yang ditanyakan? Saya berikan waktu, izinkan untuk memberikan pertanyaan 4 saja lah ya. Setelah itu masih ada satu materi soalnya, tapi sedikit kok materinya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Saya cek Bapak Untung, silahkan. Enggak? Ya, terima kasih Pak. Habis ya. Ya. Ini saya cuman Pak, apa itu? Untuk kuis itu berarti dibuat di sini atau di link ya Pak? Ke link ke kuis itu. Misalnya ada ulangan gitu. Link kemarin sudah saya jelaskan untuk bisa dibagikan dengan link ya Bapak Ibu, atau bisa digunakan dengan barcode seperti itu kemarin. Oh, kalau di kelas yang kita buat ini berarti untuk ulangan gitu kita kasih linknya atau barcode-nya gitu Pak ya? Link saja. Iya. Soalnya kan kalau di usia mungkin Bapak Ibu ya yang bisa menggunakan barcode ya bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa. Iya. Oh, iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Silahkan Bapak Suparno. Tombol ini akhir sekali biasanya banyak yang lupa, banyak kejadian itu banyak yang lupa untuk Bapak Suparno silahkan. Karena kalau meeting itu setelah meeting selesai itu dokter kasih download lagi attendance listnya itu bisa di download lagi, kecuali live itu Bapak Suparno silahkan. Enggak. Oke Pak Sufyan. Dan ini basisnya itu lebih. Ya Pak, yang pertama untuk di content library itu kalau misalkan mau menambahkan kayak tugas, PR dan sebagainya itu seperti apa? Mohon diulang. Kalau Kemudian diberikan itu Mas Pak Sufyan, kan untuk konten library itu hanya untuk ngobrol-ngobrol saja atau sendagol dengan anak atau berekspor saja, diskusi saja di situ nggak apa-apa. Tapi kalau nasibnya seperti saya tadi di bagian Teams yang saya buat manage timnya atau channel Teamsnya, ternyata kan ada yang numpuk-numpukin itu, ya kan? Jadi hasilnya akan tenggelam. Jadi jangan pernah memberikan tugas di bagian collaboration space, tapi di content library, benar-benar content library. Silakan di situ bisa berupa Word, bisa diunduh ataupun diberikan link atau diberikan video, bahkan screenshot itu bisa di content library. Ya maaf, content library bisa, tapi jangan di collaboration space ya. Sekali lagi maaf, tadi saya salah persepsi. Jangan di collaboration space. Gitu Pak Sofian. nah, itu kalau misalkan mau menambahkan list-listnya gimana Mas? Untuk nambah list apa? Folder. List di content library. Jadi kan Nambah list di content library. library. Saya ulang Jadi kan Oke. ada tuh
Jadi kan Bapak tadi perhatikan di note kelasnya ya, pembuatan pertama. Kan ada gambar siswa, ada gambar teacher, add a remove teacher, add a remove student, yang paling terakhir adalah manage kontennya. Yang di bawah sebelah paling kanan itu untuk mengatur di beberapa folder, di bagian collaboration space itu mau dibuat berapa, itu silahkan Bapak di sana bisa. Dia untuk Bapak Ibu yang mau istirahat monggo dipersilakan. Sampai mau Sudah cukup Bapak ya. Bu Sri Mulyani silahkan. Sebenarnya tadi saya belum melihat untuk pengaturan waktu ya, atau saya yang terlewat. Gimana Bu Sri Mulyani? Ya, Ya. untuk kuis itu apakah ada pengaturan waktu Bapak? Untuk Pengaturan waktu pengerjaan. Iya. ada di sebelah kanan setting, itu nanti ada di situ adalah date, ada dating waktu untuk boleh dikerjakan pukul berapa dan selesai pukul berapa. Hanya boleh dikerjakan pada waktu jam berapa, ada penjadwalannya juga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Itu per soal atau bagaimana Pak pengaturannya? Misalnya pengaturan kita apa? punya, nah, misalnya kita punya kuisnya itu 5 misalnya. Nah, itu pengaturan soal, pengaturan waktunya itu per tiap soal atau 5 soal itu bisa dikerjakan dalam jangka waktu berapa menit begitu? Oke. Pengaturan waktu berarti ya? Ya. Pengaturan waktu tergantung itu tadi datingnya, bisa diatur jam, bisa diatur tanggal kadaluarsanya, seperti itu. Di bagian setting sebelah kanan, nanti di sana diatur bagian waktunya, tanggalnya, mau jam berapa sampai jam berapa, di situ ada. Dan tadi misalkan, kalau saya mapelnya beda-beda, soalnya beda-beda, nanti diatur waktunya bagaimana? Ya itu diatur per bagian tesnya atau kuisnya, diatur per kuisnya, sehingga jangan sampai itu bukan waktu, seperti itu. itu mungkin dari Berarti pengaturan waktunya itu per kuis bukan per soal ya Pak ya, per poin soal bukan Enggak. per kelompok soal bukan ya. Iya, soalnya kalau misalnya gini, penghitungan keseluruhan adalah misalkan Bapak Ibu memberikan waktu 120 menit, otomatis kan 2 jam, berarti berikan saja jarak waktu pekerjaan jam berapa sampai jam berapa. Keliwat dari jam itu atau melebihi jam itu sudah close, tertutup. Otomatis siswa tidak memenuhi target untuk mengerjakan hingga selesai. Dan yang kedua adalah tipe kalau anak ada yang easy going ya, kok santai nanti ajalah, ternyata sudah kelewat jam, dia cuma mengerjakan 15 menit, ya seadanya dia selesaikan 15 menit tersebut, tidak bisa nambah jam dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Bapak penjelasannya. Sama Ibu Verena silahkan. Malam. Saya masih bingung antara asesmen dengan OneNote ya Pak ya. Kalau Ya. saya mau ngasih tugas itu di asesmen atau di OneNote yang pertama. Yang kedua, apakah OneNote itu bisa diselipkan form ya Pak? Atau OneNote? hanya catatan saja? Misalnya di situ saya kasih kuis atau ulangan, lalu saya linkkan dengan form yang saya buat gitu, bisa enggak gitu? Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Sangat bisa. Pertama, kan tadi perbedaan antara OneNote dan assignment. OneNote dan assignment itu, kalau assignment itu baru sebenarnya salah satu aplikasi terbaru di Microsoft, itu paling saya baru 1 tahun ini mengenal assignment, 1 tahun ini, dan mungkin bisa dianggap belum terlampau sempurna karena memang hal yang baru, pengembangan dan sebagainya. Tapi perbedaan dengan OneNote Class itu sudah dari awal saya mengikuti Microsoft, sudah ada OneNote Class. Di OneNote Class itu
sebenarnya sudah cukup atraktif. Bahkan kalau Bapak Ibu tidak sadar atau tidak, di Teams Bapak Ibu itu juga sudah ada OneNote Class. Saya berikan bukti bahwa OneNote Class-nya sudah ada di Teams juga gitu. Di maaf, sorry. Itu biasanya ada yang hanya ngasih tugas melalui Vicom itu Oke. Nah, saya akan tunjukkan di Teams. Di Teams, Bapak Ibu. Oke, kelas datang Bapak Ibu. Nah, sudah ada kelas notebooknya ya sebenarnya ya, di sini. Saya bisa meminta Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugasnya itu di sini gitu. Tapi saya tidak buat tugasnya di sini karena di sini target saya untuk mengenalkan, ini kan harus saya ngeset lagi atau membuat lagi. Contoh saya set. Nah, ini akan saya ngeset seperti cara yang tadi Bapak Ibu lihat seperti ada di luar. Nah, sama nggak Bapak Ibu? Sama nggak? Sama kan? Ya. Sama. Tapi tidak saya buat karena saya diminta untuk memperkenalkan aplikasi baru yaitu Achievement. Seperti itu. Yang dinilai untuk masa depan besok ini lebih tertata dan lebih praktis untuk pengumpulan deadline pekerjaan. Contoh ini Bapak Ibu. Contoh ya, di pembelajaran SUE sudah ada 10 dari 90 orang. Terus di tim baru mengumpulkan 59. Teams itu pembuatan Teams itu yang tugas pertama loh. Itu baru nggak sampai 60 orang yang ngumpulin. Ya toh? Bahkan yang tugas uji coba, ini maaf, ini memang tugas uji coba agar Bapak Ibu bisa mengumpulkan di Achievement dengan berantakan dan sebagainya, saya nggak apa-apa. Ini tidak saya review dan sebagainya, enggak, karena ya seperti ini saya uji coba dari 87 peserta baru mengumpulkan 67, tapi nggak apa-apa. Tapi lihat Bapak Ibu, di meeting peserta saja itu baru melaporkan 52, di OneNote Drive baru 44, di pembuatan soal 45. Dengan otomatis Bapak sekali lihat saja, Bapak Ibu sekali lihat itu sudah tahu bahwa oh ini baru sekian siswa. Ayo anak-anak yang belum mengumpulkan berapa orang silahkan kerjakan, tolong segera dikumpulkan. Bapak Ibu praktis dibandingkan. Bapak Ibu sekarang saya tunjukkan kalau misalkan di sini Bapak Ibu harus ngeceknya satu-satu, punyanya ini sudah dikerjakan. Ya. Pak Sofian, coba tak lihat dulu kuisnya sudah dikerjakan belum ya. Terus saya turun lagi, Bu Sesi, saya cek. Ini lebih telaten Bapak Ibu, lebih valid lagi. Tapi apakah Bapak Ibu nanti nggak mengeluh gitu kan? Seperti itu, ya nanti. Buat saya semuanya plus dan minus, tapi untuk pembelajaran semua sangat mendukung. Andai kata tidak dipakai untuk pembelajaran sekalipun, ini bisa untuk menyimpan, misalkan seperti ini. Tolong anak-anak, ini tolong kumpulkan screenshot atau foto JPEG atau PDF KK, kartu keluarga kalian. Setelah itu ini akte kelahiran anak-anak. Ini ya, nyakain di sini terus akte, terus di sini misalkan KTP orang tua. Terus di sini misalkan ijazah SMP. Terus misalkan di sini kartu NSN. Kira-kira Bapak Ibu, di sini kalau dipakai untuk seperti itu praktis nggak? Kalau Bapak Ibu butuh yang namanya file atau simpanan digitalnya akan lebih tertata baik atau enggak? Nah, itu plus minus silahkan digunakan seperti apa. Untuk OneNote Class silahkan Bapak Ibu maksimalkan seperti itu. Atau bagaimanapun. Jadi tidak hanya untuk fungsi pembelajaran semata, untuk perkantoran bisa, untuk apa? Berarti buat administrasi bisa itu soft file. Sangat bisa itu. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu ini nanti dipakai untuk MGMP-nya, misalkan salah satu dari Bu Sukesi di sini diganti, misalkan di situ, misalkan di fisika, misalkan. Ini bagiannya di ini ya membuat RPP ya, RPP. Yeah. Nanti semua guru-guru fisika seluruh MGMP-nya RPP-nya ditumpuk di sini semua. Terus di sini misalkan bank soal. Seluruh MGMP di fisika dikumpulkan di sini semua. Apakah Bapak Ibu tidak kaya dengan semua itu dan Bapak Ibu nggak kelabakan untuk
mengumpulkan semua data di seluruh MGMB selaku di seluruh wilayah kecamatan atau kabupatennya atau bahkan seluruh provinsi pun bisa masuk ke sini. Itu Bapak Ibu akan sangat kaya dengan modalitas Bapak Ibu. Bahkan Berarti seperti kalau dokumen Bapak Ibu, keeper ya Mas ya? iya, sama halnya tadi ditanyakan apakah di apa namanya, di One Class bisa disisipkan dengan Sway dan sebagainya, sangat bisa, atau misalnya di Sway. Bapak Ibu kan tinggal memasukkan link-link tadi, di copy terus pastekan di sini, sangat-sangat mudah. Ini Sway tadi ya, ini Sway-nya ya. Pancasila tadi saya contohkan, ini canti Pancasila, saya share, saya kopikan di sini, saya masukkan ke One Class-nya, saya kopikan di sini, bisa jadi nggak ini? Sudah jadi. Tapi jangan enggak. Sangat kaya sekali Bapak Ibu. Ya, bisa langsung di sini pun dia pun bisa. Oh ini saya butuh. Kan kayak gitu. Bayangkan kalau itu 10, 12 dan sebagainya. Bisa berbagi dan bahkan standar pembelajaran Bapak Ibu dalam satu wilayah itu bisa lebih sempurna gitu loh. Dan standarisasinya jelas seperti itu. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu ya yang saya katakan ya. Sudah. Ya, makasih Pak ya. Bisa. Makasih. Oke. Ya. Oke. Saya close dulu. Saya lanjutkan gitu Bapak Ibu. Ini materi terakhir dan materi termudah sebenarnya, materi termudah yaitu Bapak Ibu saya perkenalkan apa bedanya Microsoft Office yang offline dengan online gitu ya, bedanya apa gitu. Oke, saya tunjukkan perbedaan antara yang online dan offline. Ini saya tutup Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu tinggal share ini saja ke saya. Ini tadi sudah saya itu belum ya? Oh sudah ya? Sudah ya? Ini nanti di share ke saya. Oke, ini saya close aja biar nggak banyak. Oke, Bapak Ibu akan saya tunjukkan bagaimana kelebihan dari Word ataupun Excel, PowerPoint dan sebagainya. Ini yang dengan konvensional milik Bapak Ibu yang ada bawaan laptop. Saya cobakan di Word aja ya. Saya cobakan di Word. Di saat terakhir apa? Saya blank, new blank, misalnya seperti itu. Ini kayaknya nggak perlu saya screenshot, pasti sudah beneran. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada tulisan editing ya. Nah, editing, viewing aja. Berarti editing bisa, reviewing memberikan review, komen dan sebagainya, tapi tidak bisa atau memberikan saran penggantian, tapi tidak bisa mengedit. Tapi viewing aja cuma bisa nonton. Nah, bedanya di situ. Nah, saya coba untuk editing. Saya share dan saya akan bilang materi pesawat sederhana. Saya share ya, misalkan seperti ini. Saya akan ajak ini, berarti kan anyone link udah tahu ya. Terus seperti ini, review only, open in review only, berarti nanti atau misalkan nggak boleh editing silahkan, tapi kalau saya lebih pada open in review mode only, silahkan juga di review gitu kan. Terus di sini Bapak Ibu kalau misalnya tidak hanya diizinkan untuk seperti itu, maka ini juga bisa diizinkan download atau tidak. Kalau ini block download ya, berarti tidak bisa download, tapi kalau ini tidak bisa di download. Oke, saya akan di allow editing, terus saya aplikasikan. Nah, saya akan memanggil dari beberapa Bapak Ibu, saya akan kopikan linknya. Kalau di sini saya akan ketikkan misalkan nama Pak Sufyan, maka nanti akan misalkan seperti ini, maka akan saya kirimkan lewat email. Nanti di email Pak Sufyan itu saya izinkan untuk membuka dan mengediting milik saya.
Nah, tapi saya akan coba mengajak satu saja untuk berkolaborasi dengan saya. Oke. Oke. Aplikasikan. Saya copy a link. Copy linknya. Saya berikan ke chatting kita, Bapak Ibu ya. Saya berikan ke chatting kita. Silahkan Bapak Ibu dicoba, diklik di bagian ini. Nanti Bapak Ibu masuk ke tempat saya dan apa yang bisa terjadi, apa bisa lakukan untuk teks yang saya buat tadi. Silahkan diklik dan silahkan apakah ini terbuka di laptop Bapak Ibu atau tidak? Terbuka. Bisa terbuka, Terbuka. Pak. Bisa. Silahkan. Ya, Bisa diedit materi nggak? pesawat di sana. Iya. Di sini kelihatan nggak ada Tapi huruf-hurufnya? nggak bisa diedit ya. Apanya Bapak? Nggak bisa diedit Bisa. tapi ya hanya dilihat ya. Oh Ini iya, bisa? heeh. Ya. Ini bisanya? Oke, sudah Pak nih. Oh, Ini kan oh, terlihat di kamera Bapak pakai ya. ini, pakai gambar pulpen enggak ya? Nah, Bapak Ibu, ini salah satu perbedaan di mana Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan dalam pembelajaran kepada siswa adalah anak-anak silahkan gunakan itu untuk kerja kelompok. Bayangan Bapak Ibu kerja kelompok pakai laptop. Anak-anak pakai laptop sendiri atau smartphone sendiri, tapi materinya satu. Otomatis kerja kelompok di satu Word itu akan lebih cepat dibandingkan dengan mengetik sendiri-sendiri. Seperti itu kan? Atau misalkan Bapak Ibu lihat di Excel-nya. Nah, biasanya Bapak Ibu kan punya pekerjaan sekolah tuh untuk laporan-laporan dan sebagainya. Kalau misalnya dikerjakan dengan Excel online, maka bisa dikerjakan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan banyak orang sekaligus, ataupun di tempat yang berbeda dan waktu juga yang berbeda. Ini dengan waktu yang bersamaan ya Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan ini di waktu yang berbeda juga. Misalkan nanti sore mau nyobain lagi atau ngetik lagi silahkan, itu bisa. Dan ini bisa saya cek. Nih siapa nih yang isi nih, ya kan? Siapa yang nulis nih, ya kan? Ya. Ini siapa yang nulis kayak gini nggak sopan kan seperti itu. Itu kelihatan. Tulisannya bendera. Ngapain? Iya, tadi Sangat- awalnya nggak sangat- bisa tapi terus bisa ya. Apa gitu Bapak Ibu kalau musik mengasihkan sekali ya. Nah Bapak Ibu aja sangat senang kan, apalagi siswanya gitu loh. Nah ini bisa di save juga, ya kan, bisa di save juga, ataupun juga disimpan di OneDrive Bapak Ibu semua. Nah ini salah satu contoh di Microsoft Word yang online. Bapak Ibu, ini kan cepet banget ya, nggak usah. Kalau ini nggak ada tugasnya, Bapak Ibu cuma saya perkenalkan saja. Sebelum saya akhiri, ini tepat waktu sekali loh, kita tumben ya. Biasanya kita sampai jam 23, jam berapa gitu ya. Ini tumben agak tepat waktu jam 22. Kalau bes tanya dulu. Iya silahkan Bapak. Oke. Kalau di Word itu kan kita kenal namanya merge itu. Apakah di Word yang di tim ini atau di Office 365 itu? Terima kasih Mas. Oh, saya belum dengar Bapak. Apa yang ditanyakan ini, maaf. Maaf. Mailmate Apa, Pak, Mailmate. Ya. Mailmate. Betul. Oh, Mailmate. Di online Oh, iya. bisa apa enggak gitu loh. Di online bisa apa enggak? Sejauh ini yang saya pakai, saya belum pernah coba Bapak. Terus terang itu daripada saya nanti sok tahu atau apa. Mungkin silahkan dicoba sendiri Bapak. Dicari di sana ada enggak. Daripada nanti soalnya saya tidak pernah menggunakan itu. Jarang mungkin menggunakan itu. Dicoba Bapak ya.
Kalau Ada lagi di yang mau Google bertanya? Drive itu kan dibuka dulu dalam, kalau di link itu bisa. Maksud saya kalau di OneDrive mungkin enggak ya? Terima kasih. Aduh, Bapak putus-putus Bapak. Diulang ya, diulang ya. Kalau di OneDrive itu, sehingga kalau di Google Drive kan dibuka dengan Google Dokumen, share lewat WA seperti pengumuman itu. Kalau Aduh, ada yang bisa bisa, bantu? Mungkin bisa luar biasa itu berikan, maksud saya. Terima kasih. ya, ada yang bisa memberikan solusi pada saya karena saya tidak mendengar sama sekali. Maksudnya memberikan apa yang ditanyakan Bapak Subroto tadi, beri informasi, monggo silakan Bapak. Soalnya punya Pak Subroto putus-putus. Ada yang sudah bisa menangkap? Halo, mungkin maksudnya apakah bisa di-share gitu, seperti di OneDrive gitu, Pak? Oh, ini Word-nya. Iya, Bisa. Word-nya mungkin bisa. loh ya, Tadi kan mungkin share. seperti itu gitu. Oh, maksud itu. Oh ya. Bisa di-share. Tadi kan sama saja seperti saya membagikan ya. Share link tadi pada yang ada di chatting kita. Di chatting kita tadi, share tadi sama seperti saya membagikan kepada Bapak Ibu semua agar bisa berkolaborasi secara umum. Tapi diizinkan untuk mengedit atau tidak, untuk hanya review saja atau memberikan saran, atau hanya sekedar viewer aja di situ, hanya untuk nonton atau melihat-lihat aja gitu. Itu bisa. Maksudnya di Memer bukan di secara lisan, saya kira bisa. Di Memer itu berarti dikombinasikan Excel gitu maksud saya. Terima kasih. Halo Pak Subroto. Oke, halo. Sudah saya komunikasikan, ternyata ada yang pernah pakai dan katanya belum bisa Bapak. Halo, sudah saya sampaikan, ternyata Bapak ini belum bisa seperti yang Bapak gambarkan tadi. Ya mungkin karena sebuah aplikasi masih penuh dengan keterbatasan Bapak ya. Jadi ya wajar saja seperti itu. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada pertanyaan lagi, Bu Sri Utami, silahkan. Gini Mas, jadi untuk yang OneNote-nya itu saya Mungkin sudah pada ngantuk ya, suaranya pada seperti ini. Silahkan Bu Sri Utami. Iya. halo ya, gini untuk Ya. yang OneNote itu kan kita udah bikin kelas, misalkan kelas itu mau dihapus bisa apa enggak? Bisa. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita bisa untuk menghapus siswanya saja bisa, menghapus gurunya saja bisa, dan bahkan menghapus kelasnya pun atau mengedit kelasnya bisa. Caranya maaf tadi kelewatan Mas. Oh, kelewatan. Oke. Contoh di sini ya, saya tunjukkan ya. Oke. Saya tunjukkan cara untuk jadi not class. Oke. Di sini pertama saya ajarkan untuk menghapus siswa dulu. Contoh di ini aja, kelas 7B. Di kelas 7B saya akan menghapus siswa bernama Hamid Fauzi dan Habib Fauzi. Itu bisa delete aja, maka dia akan terdelete.
Tapi kalau nggak di delete otomatis dia hanya hidden saja. Ya, update seperti itu. Dan sudah selesai. Atau ke remove teacher. Nah, 7B. Misalkan saya menghapus rekan saya hapus dan update. Juga apakah bisa menambah bagian manajemen notebooknya, itu juga bisa di sini. Lock collaboration space, mau di lock, dikunci atau tidak juga di sini. Mau menambah sectionnya juga bisa di sini, tapi di sana juga bisa. Untuk kolom di sini, nah teacher on restriction group diizinkan atau tidak guru itu berkolaborasi dalam grup-grupnya atau tidak diizinkan, silahkan Bapak Ibu di sini pilih sendiri. Misalkan ini saya atau collaboration space permission, izin untuk kolaborasi space. Nah, di sini using collaboration space, yang diizinkan siapa, yang tidak diizinkan siapa, itu bisa. Tapi kayaknya ngeceng siswa ya kayak gitu ya. Terus adakah parent and guardian link? Ini maksudnya adalah orang tua dan pemerintah, link untuk pemerintah. Nah, di situ. Read only with creative for single student and no account for view. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu hanya memberikan link itu untuk dibuat untuk seorang siswa, student notebooknya hanya untuk satu siswa saja yang bisa melihat, atau beberapa siswa, atau bisa dibuat tadi kan satu siswa ya, atau bisa melihat. Silahkan Bapak Ibu, silahkan. Terus kalau misalnya ingin, Pak saya belum masuk linknya, belum masuk kelas dan sebagainya, silahkan Bapak Ibu copy di sini. Nah untuk ini ada jadwal meeting terus ya. Untuk misalkan Bapak Ibu di sini ingin mengedit kelas, silahkan Bapak Ibu juga buat kelas juga lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghapusnya, tuh tanya. Ya. Oke. Bapak Ibu ya. Bentar saya close dulu punya saya, kenapa ngeheng-heng dulu.
Suaranya nggak terdengar ya? Halo, masih ya? Ya, suaranya Halo, masuk. masih. Masuk, Pak. Iya, agak error tadi, Bu, Pak, maaf. Oke. Kan di sini Bapak Ibu, aduh, kenapa kayak gini? Lagi. Oke. Kalau di sini Bapak Ibu di note kelas itu bisa menghapus siswa, bisa menghapus guru dan mengatur manage notebooknya. Tapi untuk menghapus itu ada dua cara, pakai SharePoint atau pakai OneDrive. Tapi saya sarankan lebih mudah pakai OneDrive. Nah, di OneDrive Bapak Ibu ada kelas notebook nih. Di OneDrive saya ada kelas notebook. Tadi saya mau menghapus yang ini ya. Oke, pilihannya bisa klik yang ini, langsung Bapak Ibu bisa delete dari sini atau delete dari sini. Delete. Otomatis kelasnya akan terhapus. Hanya semudah itu saja, insya Allah. Bisa dipahami Ibu Sri Utami? Sampun. Makasih. Iya. Pak Hafid, ringkasannya tadi nanti di-share di grup nggih? Bisa untuk belajar. Iya, siap itu. Sudah langsung pukul 22. praktekkan. Oh iya, siap itu. Kalau bisa nanti jangan lupa untuk kerjakan ya Bu. Kalau bisa dijajal kerjakan. Sering tadi Bapak Ibu curhat pada saya, Pak, saya sibuk ini, sibuk itu, B dan sebagainya. Bapak Ibu semua, sama saja. Saya juga memiliki pekerjaan yang hampir sama dengan Bapak Ibu, memiliki kesibukan yang mungkin sama juga dengan Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya dikerjakan sebisa mungkin Bapak Ibu, dan karena ini fungsinya adalah mengembangkan kompetensi Bapak Ibu, saya kan juga tak mau maksa ya. Jadi mengenai kompetensi Bapak Ibu memang sedikit rasanya itu memaksa untuk Bapak Ibu kerja lebih keras, tapi saya yakin kebermanfaatannya sangat besar. Tapi kalau misalnya tadi ada yang WA saya, Pak, suami saya sakit dan merawatnya di rumah sakit, ya semoga lekas sembuh. Pak, saya lagi masuk angin belum bisa, ya, tapi saya sarankan nanti tanggal 5, tepatnya besok, tugas-tugas semuanya sudah diselesaikan. Jadi Bapak Ibu ya, besok materi kita adalah di deploy akun Bapak Ibu ya. Deploy akun fungsinya untuk membuat akun bagi siswa-siswa atau guru-guru Bapak Ibu semua. Itu sifatnya sunnah, tidak wajib, tapi paling tidak sebagai pengetahuan Bapak Ibu, dan mungkin ketertarikan Bapak Ibu untuk membuatnya nanti diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua, seperti itu. Dan ini nanti saya juga akan membuat assignment-nya untuk Bapak Ibu. Untuk yang ini kan assignment tapi baru suwe ya, warna kelasnya belum ya. Nanti akan saya buatkan assignment-nya untuk OneNote kelas, silahkan dibuat. Nggak usah yang ribet-ribet, termasuk suenya nggak usah yang repot-repot, sederhana saja dibuat dan segera dikumpulkan saja, seperti itu. Jangan jadikan beban buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, oh masih ada yang mau tanya? Oh ya, silahkan. Iya, Siapa? Kak Alvin. Ini Kak Alvin. Ya. Suka silakan. Halo, Pak Hafid. Halo. Iya. Halo Pak Hafid, saya tertarik sekali itu dengan materi malam ini. Oh iya. Kebetulan kan di SMP saya kan semua anak dapat tablet. Nah, itu nanti akan saya praktekkan dengan anak. Bisa ya? Iya. Bisa itu. Bisa banget Bu Kasih. Iya. Kan dapat dana bos afirmasi itu loh. Alhamdulillah. Oh iya. Ya. Luar biasa. Semua anak dapat tablet satu-satu. Oh. Iya. Sip. Tapi tablet aja Bu ya. Nggak ada yang kuota. pakai puyer gitu. Tablet gitu ya. Iya, tablet. Positif air nih. Iya. Iya Kak Afid, ya, maaf. Tadi kan saya sambil mencoba membuat yang dari
apa itu dari OneNote ya. Anak terus dari yang dari apa ya ini tadi ya? Sebentar. Suwe. Iya, Suwe sudah, terus aplikasi ini. Itu seperti ini, itu boleh saya share enggak, Kak? Minta ini sebelum saya share ini bagi ke sini. Bisa dikoreksi. Share ini. Share. Iya, share ke sini kebagikan di share ini bisa enggak? Untuk share Bisa, materinya. tapi di bagian setting ya. Di settingnya? Enggak share media share. Oh, di setting aja. Bukan ini di saya setting Bu. Ya, nggak apa-apa kalau dibuat nanti. Bentuknya, iya, bentuknya Ubed. Saya bagikan di bentuknya Ubed ini. Saya buatnya seperti ini ya. Ya, SS aplikasi Suwe-nya ini tadi saya sambil mencoba aja. Ini aplikasinya. Terus ada lagi yang dari ini. Ini yang sudah jadi. Saya tadi sekalian belajar. Ini. Tapi belum bisa maksimal. Saya masih ini masih banyak ini. Oh ya. Iya ini. Ya, itu nanti bisa dikumpulkan jadi tugasnya Bu. Oh iya, oke, makasih Kak. Terus satu lagi. Soalnya kalau nggak sekalian nanti besok tetap ini lagi. Terus yang satunya ini. Tadi saya membuat dari apa ya? Dokumen pembuatan buat note. Ini. Saya membuat buku catatan harian, baru catatan, tapi belum saya masukkan ke murid-muridnya belum, karena saya masih mikir kalau PAUD apa ya, saya ini apa 6 aspek pengembangan saya masukkan gitu. Jadi nanti baru buat buku catatan di OneNote-nya aja. Sebenarnya kalau untuk PAUD ya bisa namanya portofolio tugas-tugas anak, terus administrasi dan juga misalkan administrasi siswanya itu juga bisa dimasukkan ke dalamnya dan disimpan di OneNote kelas, itu juga bisa aman gitu. Oh iya. Kalau untuk ini apa portofolionya saya buatnya dari PowerPoint itu Kak. Ya, saya buatnya dari PowerPoint, terus buat untuk digitalnya itu ini saya aplikasikan, masukkan ke itu dari insert itu yang PowerPoint-nya. Iya itu kalau ini saya nanti mencoba pengen buat yang dari OneNote-nya ini tadi kayaknya kok asik gitu. Iya. Tidak. Coba Bu, diekspor aja, siapa tahu bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain atau di lingkungan itu sendiri nanti di bagian PAUD ya Bu ya. Iya, siap. Ada apa namanya? Juga Bu Sulis itu juga master sekali untuk PAUD. Iya nih, saya sama udah tulis ini. Suka setting-settingan, jadi ini apa malah tambah kemarin kan, wah kita asik di kelas ini apa jadi satu. Iya. Jadi satu di kelas 7 gitu. Iya. Terus ya alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa mengedukasi teman-teman semuanya dalam pembuatan ini ya. Jadi mohon nanti bimbingannya. Mudah-mudahan saya ini kalau untuk PowerPoint kan saya selalu buat melalui ini Kak apa di PPT-nya. Nah mudah-mudahan nanti di ini ya. Iya, oke. Nanti mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya ke PowerPoint anak-anak untuk kegiatan ini nanti. Oke. Nah, makasih Kak Afid untuk waktunya. Iya. Terima kasih. Tinggal Bu Siti Rukiah ya Bu. Bu Siti Rukiah ya. Iya Pak Akhir Afid, ya. terima kasih waktunya. Ya. Suara saya terdengar? Sangat jelas Ibu. Oh ya, terima kasih Pak. Maaf Pak, saya mau mengulang pertanyaan yang tentang assignment.
yang tugar itu untuk format screenshotnya itu gambar ataukah gambar yang dipastekan di Word baru dokumen Word-nya yang diupload atau bagaimana Pak? Kan ada yang 1 screenshot ini, 2 screenshot ini, 3 share link ini, seperti itu Bapak. Apakah boleh 3-tiganya itu masuk di satu dokumen baru dokumennya diupload ataukah satu-satu di screenshot jadi nanti nguploadnya itu 3 file gitu Pak. Iya. Terima kasih. Jadi sebenarnya kan sama-sama Ibu. Jadi seperti ini Bu. Saya juga sebenarnya ingin mempermudah Bapak Ibu semua. Screenshot itu kan bisa ditempelkan kemana aja, termasuk di OneNote itu juga sangat mudah. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menempelkan itu kan bisa di beberapa media ya, kayak misalkan Ibu motong kertas, pengen ditempel kemana, mau di kulkas bisa, mau di kertas bisa, mau di buku bisa, mau di tembok bisa. Nah di sini kan masalahnya Bapak Ibu, kalau tugas yang dibutuhkan itu pengen ditumpul ke satu-satu, berarti kan Bapak Ibu harus menempelkan screenshotnya satu-satu di kertas yang berbeda-beda karena memang tugasnya beda. Kalau Ibu misalkan memerintahkan ke siswa tolong kerjakan soal matematika, IPA, bahasa, tolong kerjakan, tapi dalam satu buku kira-kira Ibu ngoreksinya mudah atau susah kalau mapelnya beda? Pasti akan lebih sulit Ibu ya. Nah di situ masalahnya nanti adalah dikoreksi dari verifikatornya. Nanti verifikatornya tahunya Ibu cuma mengerjakan 1 bagaimana? Padahal yang diminta 3 kan? Iya Pak. Iya Ibu. Bukan masalah untuk mempersulit ya, tapi agar mudah untuk diverifikasinya seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau formatnya bebas ya Pak ya? Formatnya nggak apa-apa, mau pakai JPEG ditempelkan nggak apa-apa, format seperti langsung ditempel ke sana kalau bisa silahkan. Tapi kalau saya sarankan agar Bapak Ibu mudah untuk uploadingnya, silahkan di Word, silahkan di upload, itu kan lebih praktis. Oke, terima kasih Pak Hafid. Iya, sama-sama. Dan jangan lupa link-linknya Bu, linknya penting sekali. Tadi sudah saya contohkan untuk uploading linknya agar nggak salah lagi. Ya, seperti form kemarin atau kuis yang kemarin saya ajarkan tapi agak error sedikit itu linknya juga saya minta untuk dikirimkan linknya Bapak Ibu agar kelihatan. Yang linknya ditugaskan kepada link ya link, tapi kalau misalkan ditugaskan ke screenshot ya di screenshotnya seperti itu Bapak Ibu semua, harusnya bisa dipahami. Bapak Ibu sudah lebih 18 menit. Masih ada yang mau bertanya? 1 kali kesempatan lagi saya izinkan. Saya tanya sebentar. Halo Pak. Iya. Pak, tadi seperti Bu Siti Suhaini itu tadi di layarnya kita kan ada apa namanya yang beliau atau donasi beliau. Misalnya kita mengadakan meeting, kita mau pesen. Oh, kalau mau meeting Ibu? Ini mau kan menunjukkan gambar. Ya, ini kayak gitu kan. Kalau saya mau menunjukkan di saya gimana ya di Oke Bu, saya tunjukkan ya Bu. Oke. Meeting Bu. Itu nanti Ibu tinggal pencet yang ini. Kalau ini kan saat ini saya sedang menampilkan gambar ya. Ibu klik yang ini. Klik yang bagian ini sharing. Nanti ada beberapa pilihan. Ada yang bagian menunjukkan di Teams-nya, ada di Windows-nya, ada PowerPoint, ada lain sebagainya. Ibu tinggal pilih mau menampilkan yang Windows atau yang Teams silahkan, atau mau PowerPoint-nya tinggal diklik saja. Apabila Ibu sudah selesai untuk menampilkan, klik lagi yang ini untuk selesai menampilkan. Klik yang ini. Klik yang tim Pak, bukan? Yang tim. Iya di tim. Di tim terus diambil yang mana? Yang sharing yang tanda panah ke atas itu ya? Yes Ibu. Iya, tanda panah ke atas sudah. Oh, terus yang diklik setelah di atas terus tinggal dicoba aja Bu, nggak apa-apa, dicoba aja. Ya terus saya sudah coba klik terus ada pilihan ya, ada pilihan Ibu ya. Silahkan klik salah satu aja, yang Windows ataupun yang Teams, silahkan diklik. Kelihatan? Belum Ibu. Belum. Ini yang diklik kan tanda panah ke atas tadi itu Pak? Iya. Iya Ibu.
ya tanda panah, terus nanti kalau di link ada tanda silang, bawahnya Ada beberapa ada desktop gitu. Iya, Iya, diklik coba tuh. yang desktopnya. Desktop itu aja. nggak apa-apa. Desktop. Diklik Bu, ya. Diklik gambar desktopnya itu yang ada tulisan desktop. Sudah diklik keluar. Bentar Bu. Harusnya keluar Bu. Udah saya klik tuh desktop. Harusnya Desktop sudah saya klik. Keluarnya apa? keluarnya Belum nanti keluar. gambar yang ada di Bentar Bu, mungkin ini keluar ini. Nanti sebentar tunggu dulu. Iya, keluar Bu. ada SS-nya ya ini keluar. 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 Bu. Ya, keluar. Oke, iya, terima kasih. Kalau sudah ya hentikan berbaginya ya Bu. Klik hentikan berbagi. Berarti diturunin ke atas. Dekat mikrofon. Yes. Sudah belum? Belum. Sebelahnya tanda itu Bu. Nah, yang itu tadi. Ya. Sudah. Belum. Diklik aja, diklik. Bu. Ini yang silang. Itu aja. Ibu tulisan hentikan berbagi itu. Ada tulisan hentikan berbagi nggak itu? Nggak ada. Bu. Di bawah Ibu, di bawah Ibu. Hentikan berbagi, tulisan hentikan berbagi itu Bu. Tampilkan semua. Ibu di bawah sendiri, di tengah-tengah, tulisan hentikan berbagi Ibu. Ya, biru selesai. Bu. Iya. Udah ya Bu. Ya. Nggak apa-apa Ibu. Ya, Ya. kawit semua. Oke Bapak Ibu semua, sudah jam Ya. 22.23. Semoga Bapak Ibu nggak ngantuk. Ada satu tugas Nggak. lagi, ya. Silahkan Masih ada nanti tugas dikerjakan. lagi. Ya, asiknya akan saya buat Bapak Ibu. Dan mungkin yang saya sampaikan hari ini sedikit, tapi ya semoga Bapak Ibu tertarik dan bahagia untuk hari ini. Dan tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, saya tutup Bapak Ibu ya. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan wassalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Hafid. Ini tadi ada yang record ya? Ya. Alhamdulillah. Silahkan recordnya langsung kalau bisa diproses untuk segera dikirim ya Bapak Ibu ya. Yang record Saya siapa? juga merekam tadi pakai Fastun saya tadi. Iya nggak apa-apa. Silahkan berbagi saja yang record agar ada teman yang tertinggal itu bisa langsung bisa belajar biar nggak ketinggalan banget gitu ya. Ringkesannya ya Pak Alfit. Pak Alfit ringkesannya. Iya nanti saya kirim habis ini ya Bu. Saya buat asikun dulu ya. Saya tutup. Ya. Selamat malam Ibu. Salam. Halo Bapak Ibu. Ya, Bu Sukeksi apa? Bu Siti Ruyah ya? Bu Sukeksi. Oh iya, Bu Sukeksi. Kita masih di sini. Enggak. Ibu, tadi intinya di malam ini itu kita membuat Halo? Membuat kue. Membuat kue itu kayak buat itu ya Bu ya? Kayak membuat foto apa ya? PPT? Enggak, buat kue itu apa kayak kuis gitu, terus apa nanti bisa dibuat PPT juga sih, dibuat PPT dimasukkan ke ini juga bisa, buat PPT juga bisa dari OneDrive-nya, dari OneNote-nya bisa. Kalau dari OneNote-nya tadi kayak Excel tapi yang online itu loh, jadi nanti siapa yang ngisi kelihatan apa ya namanya ya tadi nggak begitu ini. Kalau saya tadi buat PPT-nya seperti ini, Bun. Kalau saya membuat dari Meeting, nih PPT-nya saya bagi ya. Nih, sebentar. Selamat malam Bu Siti sore ini. Iya, selamat malam. Sebentar. Ini mohon nanti masukannya ya Pak ya, semuanya. Tangan itu.
tinggalkan. Itu PowerPoint-nya saya buat dari OneDrive. Halo? Bagus, Bu Siti. Iya. Itu dari note itu tadi. Iya. Bagus itu, PowerPoint-nya. bagus. Anak Karanganyar. Musiknya juga dari ciptaan dari teman-teman guru. Saya edukasi ke PowerPoint, nanti bisa semoga motivasi teman-teman untuk membuat portofolio digital. Kan saat ini kita pandemi kan, mau membuat rapot yang seperti biasanya kan nggak mungkin. Nah, ini nanti kemungkinan rapot digital nanti akan ini mungkin dari PAUD, nanti ada rapot digital juga, biar seperti kakak-kakaknya. Pak Broto masih stand ya, masih banyak yang ini, tapi tadi belum sudah. Pak Sudirman, Ya, dulu mohon maaf langsung aja dilanjutin. Pak Dirman, Pak Dirman. Pak Sudirman. Pak Sudirman masih di situ?